Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas merencanakan bisnis. Menyambung ide bisnis yang telah sampaian bahas pada pertemuan yang pertama. Ketika ide bisnis itu sudah muncul, maka langkah yang kedua adalah melakukan perencanaan bisnis. Apakah perencanaan bisnis itu adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara rinci perencanaan suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Jadi ketika ide bisnis itu sudah kamu peroleh dari permasalahan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan bisnis. Perencanaan ini kegunaannya adalah yang pertama untuk kegiatan penelitian terkait bisnis yang akan kita laksanakan. Yang kedua adalah pedoman. Karena hal itu adalah tertulis, maka merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Yang ketiga, jika perencanaan bisnis itu sudah matang dan baik, itu bisa digunakan sebagai alat untuk mencari dana dari pihak ketiga. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, apakah perencanaan bisnis itu harus dimulai oleh seseorang yang sudah mempunyai pengalaman bisnis atau belum? Perencanaan bisnis sebaiknya diserahkan kepada ahlinya. Karena nanti perencanaan bisnis itu melibatkan studi kelayakan dari berbagai aspek yang nantinya mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bisnis yang akan kamu lakukan. Sehingga maka harus dipahami bagaimana cara memulai bisnis, merintis usaha sendiri, ataukah membeli usaha orang lain, ataukah cuma kerjasama manajemen aja. Kalau kerjasama manajemen, itu artinya perencanaan bisnis sampean tidak serumit dengan merintis usaha sendiri maupun membeli perusahaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa bentuk legal terkait dengan bisnis, yaitu bisa dengan bentuk CV, bisa dengan bentuk perseroan terbatas, bisa dalam bentuk bisnis perorangan. Hampir semua bisnis yang ada di Indonesia itu dijalankan dari bisnis perseorangan yang sekarang sudah menjadi sangat-sangat besar, seperti Sampurna, Indofood, PT Jarum, Bakri Group, itu semuanya adalah berangkat dari bisnis perorangan, bukan langsung berdiri sebagai perseroan terbatas. Kenapa sih kalian kok ingin mendirikan bisnis? Paling tidak diantaranya adalah mengharapkan imbalan dari memiliki perusahaan. Imbalan itu dalam berbagai bentuk ya. Bisa dalam bentuk
kenaikan kekayaan, bisa dalam bentuk legitimasi kalian di tengah masyarakat gitu ya. Terus yang kedua adalah kesempatan mendapatkan penghasilan yang besar. Karena mendirikan bisnis itu ada risiko. Jadi penghasilan yang besar itu sesuai dengan risikonya. Kalau risikonya rendah ya penghasilannya kecil, kalau risikonya tinggi ya penghasilannya besar. Yang ketiga, menjadi pimpinan. Sekecil apapun bisnis yang kamu bikin, di situ kalian akan menjadi foundernya atau pimpinan perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa seseorang itu ketika melakukan ide bisnis dan merencanakan untuk melaksanakan bisnis, maka orang itu termasuk orang yang senang dengan tantangan. Tidak sedikit para pengusaha kita itu jatuh bangun untuk mendirikan atau untuk menjalankan perusahaan mereka. Nah, bagaimana pengaruh teknologi dan informasi dalam penciptaan ide bisnis? Saat ini kita tidak bisa menafikan apa itu yang dinamakan pengaruh teknologi dan informasi. Dan ini bisa sebagai alat untuk mempermudah kita mendirikan suatu bisnis. Dan tidak sedikit sekarang, ibu-ibu di rumah bisa mendirikan bisnis atau menjalankan bisnis melalui teknologi dan informasi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, tidak sedikit ya ketika ide bisnis itu cukup bisa dipertanggungjawabkan, namun tidak dapat dilaksanakan karena banyak hal ditemui setelah mengembangkan rencana bisnis. Misalnya adalah keuntungan yang tidak sebanding dengan yang diperkirakan sebagai akibat dari potensi penjualan yang terlalu tinggi di dalam perkiraannya, tapi kenyataannya adalah tidak setinggi dalam perkiraan. Perencanaan itu adalah merupakan suatu proses dari hasil, dari kegiatan, dari follow up maupun plan. Jadi plan itu proses dari ini. Dari plan itu akan ada hasil, juga harus ada pelaksanaan, juga ada follow up. Perencanaan bisnis itu syaratnya harus simpel. Spesifik bisnis apa yang akan dibuat, realistis, ya tidak terlalu muluk-muluk di dalam merencanakan suatu bisnis, dan komplit. Komplit itu artinya mempertimbangkan segala hal yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan bisnis. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam perencanaan bisnis, maka kalian harus melakukan yang namanya analisis pasar. Apa sih yang harus dianalisis? Itu meliputi kecenderungan. Ini bisa dilihat dari segi sosial, teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan. Market needs, yaitu kebutuhan pasar. Saat ini, ya, seperti kuliner, itu kan sudah biasa kalau rujak itu bumbunya pedas. Gimana kalau rujak itu dikasih bumbu es krim?
Jadi kamu harus bisa menciptakan kebutuhan pasar itu sesuai dengan produk yang kamu buat. Kalau kamu membuat rujak itu dengan bumbu petis, itu adalah hal yang biasa, itu hal yang konvensional, sudah sejak dulu ada. Tapi ketika membuat rujak dengan bumbu es krim, itu adalah tantangan tersendiri supaya masyarakat bisa mencintai produk kamu. Kompetitor analisis pesaing. Nah, sudah jelas ya, kalau rujak dengan bumbu petis itu pesaingnya sudah sangat banyak. Kalau rujak dengan bumbu es krim, kemungkinan pesaingnya masih tidak begitu banyak. Terus yang keempat, yang dianalisis dari aspek pasar itu adalah keunggulan bersaing Anda. Keunggulan bersaing itu ditentukan oleh pelayanan, ditentukan oleh tempat, ditentukan oleh keunikan dari suatu produk. Walaupun produknya itu sama, tapi ada keunikan yang tersendiri. Jangan menciptakan keunggulan bersaing dengan kebiasaan produk yang sudah ada. Analisis kecenderungan dalam merencanakan bisnis itu yang harus kamu ketahui adalah apa sih yang berubah dari lingkungan sekitar. Ini adalah masalah. Kamu harus bisa memecahkan masalah yang berubah dari lingkungan itu menjadi manfaat, menjadi peluang untuk berbisnis. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana perubahan ini berdampak pada rencana bisnis. Ya, perubahan itu bisa saja menurunkan atau membuat peluang bisnis Anda itu semakin kecil. Sehingga tidak semua yang tertera di sini itu merupakan perubahan yang berdampak pada rencana bisnis Anda. Misalnya politik. Apakah rencana bisnis Anda terkait dengan politik? Apakah rencana bisnis Anda itu terkait dengan teknologi? Bisa semuanya atau bisa salah satunya atau beberapa bagian dari aspek ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ketika melakukan perencanaan bisnis, maka hal yang penting adalah melakukan analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity maupun threat. Di sini kalian nanti akan bisa melihat kekuatan dan kelemahan bisnis yang kamu rencanakan, maupun bisa untuk melihat peluang dan tantangan dari bisnis yang akan kamu rencanakan. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis terkait dengan merencanakan bisnis. Misalnya rencana produk. Apakah dalam merencanakan bisnis, produk kamu itu merupakan pengembangan produk ataukah merupakan produk pengganti ataukah merupakan produk dari yang sudah ada di pasaran. Ketika kamu menjual atau melaksanakan bisnis dengan produk yang sudah ada di pasaran, maka paling tidak kamu harus punya keunggulan atau keunikan tersendiri terkait dengan produk kamu.
sebisa mungkin merencanakan bisnis, rencana produknya itu adalah produk yang tidak ada expired-nya. Tidak mudah ada pergantian trennya. Kayak baju kan trennya itu berganti-ganti kan gitu. Sehingga akan menyulitkan kalian untuk menyimpan produk itu dalam jangka waktu yang lama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.